Saya Oke, baik. Sebelumnya izinkan saya perkenalkan nama terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Agil Ulan Hamawi dengan NIM 2415091028. Di sini saya akan mendemokan sistem yang sudah kita buat, yaitu sistem Siswamart. Oke, kita langsung masuk ke netbee-nya. Menu. Kita langsung demoin sistem yang sudah kita buat atau aplikasi yang sudah kita buat. Oke, di tampilan awal kita langsung login terlebih dahulu. Di sini ada fitur username password. Di sini ada maksudnya ada tampilan username dan password. Di sini ada fitur registrasi dan juga login. Apabila kita belum mempunyai akun, di akun Siswama tersebut kita perlu registrasi terlebih dahulu. Nah, di registrasi ini ada tampilan nama, username, password, dan ada fitur role dan juga registrasi. Oke, di sini saya akan mencoba membuat akun agar kita bisa masuk ke sistem yang sudah ada atau Siswamart. Oke, untuk nama kita buat semisal Dodi. Password, username password juga di. Di sini saya akan coba role-nya tuh kasir dah dulu. Oke, kita akan membuat akun kasir. Oke, registrasi berhasil. Login, kita akan coba login di password di. Oke, login. Nah, ini adalah halaman kasir atau dashboard kasir. Di sini ada tabel input barang yang dimana kasir menginput barang lewat nama, harga, dan juga stok lewat fitur ini. Di sini ada fitur tambah, update, dan juga delete. Contoh semisal saya akan menambahkan barang di sini seperti fitur yang sudah ada. Apakah fitur ini berfungsi atau tidak? Saya akan menambahkan misalkan topi. Topi harganya itu semisal 20.000. Harganya 20.000, stoknya tuh 20. Oke, saya akan tambahkan. Di sini ada 7 barang. Apakah nambah? Oke, nambah topi. Oke, topi di sini. Topi dengan harga 20.000 dan juga stok 20. Sekarang saya akan update topi ini. Stoknya 20 kan? Ya, stoknya 20. Saya akan update stoknya 15 saja. Maka mau? Oke, terupdate 15 jadinya stoknya. Oke, saya akan delete stok ini. Delete. Oke. Semua fitur yang ada di dashboard kasir itu berfungsi. Jadi ini adalah tampilan di halaman kasirnya. Oke, sekarang saya akan registrasi untuk role pelanggan. Saya akan buatkan akun terlebih dahulu dulu. Role pelanggannya yaitu Sun. Sun, ini juga Sun. Oke, pelanggan, register. Oke, sini saya akan login terlebih dahulu. Oke, login Sun, Sun. Kita login. Oke, ini adalah dashboard pelanggan yang sudah kita buat. Sini ada dua tabel, yaitu tabel barang dan juga tabel belanja. Di sini ada dua fitur, yaitu fitur tambah dan juga beli barang. Yang dimana ketika kita mau menambah barang agar kita mesennya bisa lebih dari satu, jadi kita menggunakan fitur tambah, maka akan masuk ke tabel belanja ini. Jadi kayak semacam dikeranjangin dulu di sini, baru kita bisa beli. Contoh, kita akan beli pensil dengan stoknya itu 15. Oke, pensil kita beli 5, kita tambahkan dulu. Jadi di sini dia masih di sini, belum dibeli, stoknya belum keluar. Contoh kita di sini mau beli 3 barang, misalkan tali ya, tali. Kita beli berapa ya? Beli 3 aja. Terus sama penghapus lagi satu. Kita beli dan ya di stoknya kita beli 5 tambah. Jadi kita sudah membeli 3 barang sesuai item yang ada, sesuai ID yang ada di sini. Nih, sesuai ya. Oke, sekarang kita beli barang. Beli barang. Nah,
Ini adalah struk belanja yang di mana total belanja kita adalah 44.000 ya, 44.000 yang di mana ini udah nggak bisa diedit lagi. Jadi udah nggak bisa dimain-mainin harganya itu lah. Uang bayar misalkan kita bayar 50.000. Kita bayar 50.000, maka setelah bayar, maka struknya akan muncul di sini. Itu tandanya pembelian sudah berhasil. Oke. Nah, di sini sudah ada notif transaksi berhasil, maka struknya akan muncul struk belanja, transaksinya ada, tanggalnya ada, jam jam 9 lebih 22 detik, terus barang yang kita beli ada 3 item, pensil, tali penghapus, total belanjanya 44.000, bayar kita menggunakan bayar 50.000 dan kembalinya 6.000. Ya, berarti data di sistem kami di sini sudah valid. Oke, kita lanjut ke source-nya. Akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Kadya Wirana Parasraya dengan NIM 241509 1087. Sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan eh, yang pertama mungkin dari saya ingin menjelaskan dulu MySQL-nya. Oke, udah nih. Sebelumnya kita gunakan dulu database siswamernya, cek data kasirnya. Nah, ini yang sudah tadi dibuat oleh teman saya, data pelanggan juga. Ini data barang, transaksi. Ini sudah masuk yang tadi sudah dibuat oleh teman saya jam 21. Ya, 21. Dan detailnya ini. Kemudian ada juga tabel pembayarannya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan kodenya. Yang pertama itu mungkin dari kelas DB Connection-nya. Pada kode eh, public static ini, fungsinya itu untuk membuka ibaratkan itu pintu antara aplikasi NetBeans-nya dan aplikasi database MySQL-nya. Alurnya ini alurnya itu seperti ini. File pada file DB connection ini akan dipanggil pertama kali oleh gini file DAO-nya seperti barang DAO, detail transaksi DAO, pelanggan DAO, kasir DAO, dan lain-lain. Setiap kali aplikasi butuh mengambil atau menyimpan data. Nah, ini fungsinya untuk database. Selanjutnya, untuk code di main menu, yang bagian panel utama. Nah, ini maksud kodenya untuk memanggil eh, login formulir. Yang ini, untuk memanggil ini. Nah, di main menu ini kita menggunakan desktop pen yang yang kita namakan variabel. Variabelnya itu sebagai panel utama. Jadi eh, setelah kita mencet login, akan menuju ke login formulir form. Terus selanjutnya ada bagian di login formulir. Nah, void login. Di sini kita menginput user dan password. User dan password.
yang kemudian disimpan di eh, pada variabel user dan password. Kemudian yang ini disimpan ke kelas kasir DAO pada metode login. Nah, ini simpan di sini. Kemudian di sini tuh eh, pada SQL-nya tuh diselect username dan passwordnya. Diselect user dan passwordnya untuk memastikan. Setelah itu disimpan juga lagi. Setelah itu dikembalikan ID-nya dan ID itu disimpan pada pada variabel ID kasir. Setelah itu dicek apakah ID kasir itu lebih dari nol. Jika lebih dari nol akan dibawa ke halaman dashboard kasir. Begitu juga untuk pelanggan. Menginput user dan password apabila ID lebih dari nol akan dibawa ke pelanggan. Selanjutnya eh, kode yang di kasir DAO. Nah, itu dah. Tadi sudah saya jelaskan. Di sini hanya untuk mengecek dan select dari database untuk memastikan dan akan dibawa ke dashboard selanjutnya, entah itu halaman kasir maupun halaman pelanggan. Untuk kode selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Hmm. Dan Baik, perkenalkan nama saya Putri Pariadana dengan NIM 2415091138. Nah, di sini saya akan melanjutkan di penjelasan kode di barang DAU. Barang DAU. Nah, di sini public status integer in list barang ini yaitu fungsinya mengelola tabel barang di database, yaitu ambil list update dan stok. Dan alurnya ini yaitu digunakan oleh dashboard kasir, si dashboard kasir yang di sini, short di sini, untuk stock of name dan dashboard pelanggan untuk menampilkan menu menu belanjanya di menu belanja. Terus yang kelima di dashboard pelanggan, integer quantity. Nah, di sini integer quantity-nya ini yaitu fungsinya menghitung total belanjaan sementara di memori RAM yang belum masuk ke database. Terus user memilih alurnya ini yaitu user memilih barang, masuk ke array list item, lalu klik bayar. Lanjut kode selanjutnya itu dashboard pembayaran. Nah, di dashboard pembayaran yaitu di input ID transaksinya ini yaitu fungsinya mengkoreksikan penyimpanan data ketiga tabel berada secara berurutan. Yaitu alurnya menerima data dari dashboard pelanggan yang memanggil 3 DAO yaitu transaksi DAO. Ini transaksi DAO, lalu detail transaksi dan pembayaran DAO. Pembayaran DAO. Nah, di sini. Nah, sekarang di transaksi DAO.
Nah, public status ini yaitu membuat nota baru atau struk baru di database. Nah, yang alurnya ini yaitu dipanggil pertama kali saat melakukan check out. Nah, lanjut ke di detail transaksi. Nah, di sini yaitu fungsinya mencetak rincian barang apa saja yang ada di nota tersebut. Nah, untuk kode kode selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata kode yang salah. Saya minta maaf. Oke, baik. Perkenalkan nama saya Iqda Alif Indra Suryandana dengan NIM 2415 09 11 13. Nah, di sini eh, saya akan lanjut menjelaskan tentang code yang kami sebut dengan entity atau wadah data. Nah, pada file ini ada eh, barang Java, kemudian ada pelanggan Java, kemudian ada kasir Java, transaksi Java, dan detail transaksi Java. Kemudian ada yang terakhir ada pembayaran Java. Nah, eh, kode ini fungsinya untuk menerapkan konsep encapsulation atau OOP, variabel variabel diproteksi private dan hanya bisa diakses lewat metode get dan set. Saya akan sedikit menunjukkan pada bagian barang Java ini. Nah, seperti yang bisa kita lihat, file ini sudah menerapkan konsep Excel atau OOP. Nah, kemudian adapun selanjutnya tambahan fitur yaitu eh, file registrasi formulir Java. Nah, di sini filenya berfungsi untuk memvalidasi input, memastikan role yang dipilih, dan memisahkan penyimpanan data antar tabel kasir dan pelanggan. Nah, alurnya adalah user mengisi form, kemudian mengklik daftar, lalu eh, daftarnya itu masuk ke database yang di sini kita tulis sebagai kasir DAO atau pelanggan DAO. Nah, kemudian adapun file-file entity eh, atau disebut dengan model data. Nah, file-file ini ada pun beberapa file yaitu pelanggan Java, kasir Java, barang Java, transaksi Java, detail transaksi Java, pembayaran Java, dan item Java. Nah, saya akan kasih tunjuk di pelanggan Java, dalam kode pelanggan Java. Yang Nah, pada pelanggan Java ini, semua file di model ini menggunakan konsep POJO, Plain Old Java Object, yang berfungsi untuk hanya mempresentasikan satu baris data dari tabel database menjadi objek Java. Kami menggunakan Private Access Modifier untuk keamanan data dan menyediakan getter atau setter untuk mengaksesnya. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya dan kami akan terus belajar. Saya sebagai perwakilan teman-teman saya eh, menutup presentasi pada malam hari ini. Sekian, terima kasih. Om Santi.